Kalau kita mau fair, kita harus mengatakan dia yang mencuri. Jangan bilang semua orang Indonesia pencuri. Nggak bisa digeneralisir. Kembali ke kasus itu lagi. Permasalahannya itu. Mereka kadang-kadang ada satu individual yang melakukan perbuatan, mereka cap semuanya. Jelas. Itu tidak fair, Yes. kan gitu. Karena realita lapangan tidak seperti itu. Betul. Misalnya Mas Chandra datang ke saya butuh uang Khalid 1 miliar. Bisa nggak pinjamin saya? Oke, saya pinjamin. Saya kasih pinjamin. Berbunga nggak? Nggak berbunga. Loh, terus Anda dapat untung dari mana? Saya cari pahala. Untuk makan doang ya? 1.500.000 lah. Ya, itu udah maksimal. Udah itu hidup ya. lah. Udah hidup itu. Ya kan, nggak gitu. mungkin kelaparan sudah. Nggak mungkin. Itu kan sebenarnya kebutuhan kita itu. Kalau kita mau ikuti keinginan, selalu kita melihat orang yang lebih dari kita. Dia punya mobil Mercy, bisa beli mobil loh 800 juta. Saya beli motor aja nggak bisa. Jadi nggak bisa karena dia tolak punya orang lain. Kalau kita bicara Islam ya, itu selalu dikonotasikan Islam ini radikal. Wah, ini agama yang suka perang. Sebetulnya gambaran Islam itu gimana sih Pak Ustadz? Kalau dari versi Pak Ustadz. Sekarang kita lagi iklim pilpres. Kira-kira kalau Pak Ustadz ini memilih pemimpin yang gimana gitu? Kalau dari Pak Ustadz. Mungkin saya jawab dari dua sisi ya. Boleh. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini beruntung banget saya for the first time channel Success Before 30 Level Up Podcast kedatangan tokoh agama yang sangat terkenal di Indonesia. Saya sendiri mengikuti dakwah beliau, ceramah-ceramah beliau, sangat menyejukkan dan menurut saya sangat universal. Oleh sebab itu saya izin untuk berani mengundang beliau datang ke Level Up Podcast karena kita juga tahu 4,1 juta subscriber penonton Success Before 30, hampir 80% adalah Muslim. Dan saya tidak mau memberikan edukasi yang salah. Saya harus cari narasumber yang tepat untuk memberikan beberapa pandangan tentang entrepreneurship, financial, termasuk celah-celah yang salah di bisnis maupun pandangan-pandangan mindset yang keliru. Hari ini saya langsung mengundang tokoh yang menurut saya sangat layak dan kompeten. Selamat datang Pak Ustadz Khalid Basalamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz seneng banget hari ini Pak Ustadz bisa mampir. Ngomong-ngomong Pak Ustadz itu bisa mampir ke channel Success Before 30 ini kan pasti yang ngundang banyak dong. Kok Pak Ustadz mau mampir ke channel kami? Nah, ini pertimbangannya apa gitu Pak Ustadz? Saya sih sebenarnya melihat siapa yang undang saja, tanpa harus melihat backgroundnya sebenarnya. Kalau orang ada niat baik untuk mengundang dan memang ada waktu, bisa diluangkan untuk itu, kenapa tidak? Apalagi bisa memberikan edukasi, informasi, berbagi atau share pendapat, ide, itu semua kan sangat baik. Betul. Ya, sebagai seorang Muslim, saya berkeyakinan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Maka itu prinsip dasarnya. Waktu. Terima kasih. Sebuah kehormatan channel Success Before 30 dipercaya sama Pak Ustadz untuk bisa memberikan edukasi dan manfaat. Baik Pak Ustadz, saya ini langsung kepada pertanyaan pertama. Kebetulan kan yang saya tahu Nabi Muhammad itu kan seorang pengusaha ya, pedagang atau pengusaha ya Pak Ustadz? Lebih tepatnya, kalau zaman dulu ngomongnya pedagang kali ya? Iya. Pedagang ya. Nah, tapi kita tahu di Indonesia ini kan mostly 80% itu penduduknya kan Muslim. Tetapi kenapa nilai atau jumlah yang saya tahu terakhir kemarin dari angka dari pemerintah, jumlah pengusaha itu masih kurang dari 2%. Sedangkan kita bandingkan dengan China, penduduk 1,5 miliar, jumlah pengusahanya itu 10%. Berarti 150 juta itu pengusaha. Makanya banyak pabrik di mana-mana. Sedangkan kalau Singapura, negara tetangga, ya mereka penduduk sedikit. Penduduknya mungkin let's say 4 juta. Tapi jumlah pengusahanya juga lumayan. Nah, kenapa Indonesia ini kurang dari 2%? Kira-kira dari sudut pandang Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini bagaimana? Pertama mungkin begini, Nabi Muhammad SAW memang beliau menghabiskan umurnya 19 tahun dalam bisnis dan perdagangan.
Jadi dari umur 21 tahun sampai 40 tahun. Iya. Dan beliau memulai masuk ke pasar itu dengan coba membuat ide baru. Oke. Nah, di saat itu sistem bisnis yang ada adalah masyarakat Mekah, karena masih tradisional sekali, mereka membawa emas atau perak ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria itu dulu jadi satu namanya negeri Syam. Jadi mereka pergi ke sana bawa harta cash. Kemudian membeli produk dari negeri Syam, apapun yang di sana kebetulan dulu tuh tempat bertemunya semua saudagar dan pengusaha dunia. Sehingga beragam macam produk dunia ada di negeri Syam pada saat itu. Maka mereka beli lalu mereka bawa ke Mekah, mereka jual. Habis bawa lagi harta cashnya, emas atau perak, kemudian sama sistemnya seperti itu. Itu turun temurun. Nah pada saat beliau pertama kali terjun, beliau langsung mempelajari pasar dulu. Pasar ya. Ini sistem yang ada, kira-kira ada sistem lain nggak sih? Produk yang ada produk yang lain nggak sih? Pasar yang ada pasar lain nggak? Ya, misalnya, kemudian juga vendor-vendor atau sumber kita membeli produk itu, apa memang ada selain daripada mereka? Jadi ini dipelajari oleh beliau dan akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan. Beliau iklanin dulu, saya akan ke negeri Syam, dan bagi pengusaha yang ingin menginvestasi boleh ikut sama saya. Maka beberapa orang yang percaya dengan beliau lalu menitipkan uangnya, dan beliau langsung memakai satu sistem yang unik, yaitu di saat itu belum dikenal. Beliau habiskan uang yang dititipkan itu untuk membeli produk Mekah. Jadi produk Mekah itu dibeli semuanya, apapun yang merupakan produk lokal, dibeli, dihabisin uang itu. Lalu beliau berangkat ke negeri Syam bukan bawa uang, tapi bawa produk. Diperkenalkanlah produk tersebut di negeri Syam yang tadinya orang di sana tidak tahu kalau Mekah ini ada produknya. Tapi jadi tahu karena itu. Dijuallah, setelah keuntungan itu dengan modalnya dibelikan produk negeri Syam dibawa ke Mekah. Sehingga ada 2 kali lipat keuntungan di situ. Dan ini berjalan 19 tahun sampai umur 40 tahun pada saat beliau dinobatkan jadi nabi. Itu dulu tentang Nabi Muhammad. Nah, yang saya melihat secara pribadi tadi yang ditanyakan oleh Mas Chandra. Mas Chandra tadi, itu kalau lingkup umat Islam ya, saya melihat masih belum banyak mereka yang belum menyentuh 19 tahun ini. Mereka lebih banyak menyentuh di atas 40 tahunnya. Berarti setelah menjadi itu nabi. Dari sisi spiritualnya. Ya, jadi ibadahnya, sholatnya, puasanya. Dan itu yang selalu ditekankan untuk ayo kita kerjakan. Ini betul, ini benar. Tetapi ada satu sisi kehidupan Nabi Muhammad yang mereka luput. Yaitu 19 tahun ini bukan waktu yang sedikit. Dan pasti dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kenapa 19 tahun dibiarkan berdagang kan gitu. Seperti itu kurang lebih. Itu satu sisi. Sisi yang lain saya lihat juga mungkin ya, ini kacamata saya pribadi. Nggak apa-apa. Biasanya tergantung juga regulasi pemerintah. Satu sisi. Apakah memang pemerintah itu memiliki program untuk menanamkan jiwa entrepreneurship pengusaha kepada masyarakat atau tidak? Beberapa negara misalnya ada yang memang mendidik masyarakatnya untuk menjadi pegawai. Sekolah, nanti setelah itu jadi pegawai. Dan itu persentase di Indonesia cukup besar. Sangat. Karena rata-rata kalau kita tanyakan anak-anak yang atau teman-teman mahasiswa, nanti kalau selesai mau jadi apa? Oh, saya akan bekerja di instansi ini, di instansi itu. Mereka tidak ada yang kecil sekali presentasinya mengatakan, oh saya akan buka usaha sendiri. Karena memang penekanan edukasi tentang ayo kau harus produktif, kau harus begini dan begitu itu sangat kecil. Ada tapi kecil. Sisi yang lain juga, kalau bicara lingkup umat Islam yang 80%, kemungkinan yang ada selain tadi 2 alasan itu. Jadi kalau yang pertama tadi karena sisi 19 tahun Nabi Muhammad tidak banyak disentuh, sisi yang lain mungkin program pemerintah yang butuh ditingkatkan secara persentase pendidikan dan edukasi masalah usaha. Juga mungkin karena 80% ini angka yang besar dari 270 juta masyarakat, kita anggap 200 jutaan lebih. Nah, mungkin cukup banyak di antara pengusaha-pengusaha muslim yang muncul, tetapi karena persentase yang cukup besar dari masyarakat ini sehingga menjadi kecil. Bisa juga begitu, karena saya juga terjun ke lapangan, saya menemukan cukup banyak. Jadi hampir di semua lini, kayak misalnya pertanian, perikanan, perkebunan,
tidak sedikit di antara pengusaha juga yang dari Muslim, atau kuliner, jasa, travel, atau apa saja, memang ada juga. Jadi hampir semua lini sebenarnya ada, cuma memang mungkin tidak terlalu banyak terlihat karena jumlah mereka yang cukup besar. Mungkin ini alasan-alasannya. Alasan-alasannya ya. Soalnya gini, Pak Ustadz, ini saya sendiri kenapa mau bertanya seperti ini? Kebetulan channel kami ini kan channel yang sangat meng-encourage orang ya, atau mendrive orang kalau bisa jadi pengusaha, minimal dari level pemula itu sebagai UMKM lah kalau di Indonesia, atau small and medium enterprise ya, UMKM. Jadi mindsetnya ini setengah mati kalau diarahkan. Jadi itu tadi, mereka lebih memikirkan tentang saya dapat gaji yang pasti enggak. Nah, the mentality ini atau mindsetnya ini betul kayak Pak Ustadz tadi bilang, 10 mahasiswa yang saya tanya kalau tamat mau ngapain, cari kerja, yang penting dapat gaji. Hampir prosentasenya kecil sekali ngomong mau buka usaha. Itu pun gara-gara melihat panutannya. Mungkin sekarang influencernya atau siapa yang pengusaha. Tapi tidak ada satu mindset sedikit pun dari mereka. Apakah ini sebuah problem ataukah sebuah, padahal kita tahu kalau mau pemerintah mau nampung semua jadi ASN nggak mungkin. Ya, pemerintah APBD atau APBN juga ada batasannya. Makanya didoronglah menjadi seorang pengusaha. Padahal ini kan sebuah solusi. Nah, menurut fenomena seperti ini, tadi Pak Ustadz sudah menjawab. Kira-kira ada analisa apa lagi dari Pak Ustadz? Ya, saya melihat kalau ke depannya ya, memang biasanya kalau satu sistem sudah berjalan di satu negara, di satu instansi, sebenarnya sistem itu memang butuh evaluasi. Betul. Evaluasi dan bagaimana dia upgrading. Nah, poin ini mungkin dua yang belum terlalu tersentuh. Misalnya, apakah ada langkah-langkah dari instansi pemerintah kita untuk mengadakan survei secara khusus? Ini evaluasi nih, selama ini ternyata survei yang tadi, misalnya kayak Mas Chandra bilang, dari 10 mahasiswa rata-rata maunya dapat gaji pasti dan tidak berpikir untuk usaha, ini dievaluasi. Diadakan evaluasi di lapangan dan coba didobrak minimal persentasenya 50-50%. 50% yang mau jadi pegawai, 50% mau coba mendobrak untuk menjadi pengusaha misalnya, sehingga dia mandiri. Dan tentu ini butuh edukasi. Nah, di antara edukasi yang paling dasar sekali itu sebenarnya adalah boleh nggak atau bisa nggak kita memulai usaha dengan tanpa modal? Nah, benar. Ya kan? Karena selalu pikiran pertama, usaha pasti modalnya besar. Pasti modal besar. Dan dia berpikir langsung ke diri dia, saya nggak punya modal. Padahal kan dia bisa diajarin, diberikan edukasi bagaimana mendapatkan orang yang punya modal tapi justru tidak bisa membuat usaha. Kalau Anda punya ide, punya ilmu di situ, maka silakan tinggal partner sama orang yang punya modal. Ini kan butuh diedukasikan. Ya, saya pun waktu memulai usaha dulu, saya nggak ada modal. Kalau berbicara masalah modal, tapi saya berpikir saya harus punya satu cara di mana saya bisa berusaha sehingga saya tidak bergantung pada orang lain. Walaupun tidak ada modal uang, tapi saya bisa modal informasi. Ya, saya bisa modal ilmiah, misalnya ilmu saya mempelajari. Pada saat saya mau masuk ke kuliner misalnya, saya bukan seorang chef, tapi saya berpikir apakah memang harus menjadi chef untuk buka restoran? Nggak harus. Maka saya coba pelajarin sistem. Restoran itu seperti apa? Dari tesnya, terus apa yang harus dipersiapkan lah. Berhubungan semua dengan itu. Setelah saya kuasain, ternyata bisa kok kita coba. Nah, langkah selanjutnya adalah karena saya tidak punya uang, saya cari investor. Tawarin investor dengan konsep proposal saya, ini restoran saya mau lakukan, saya mau buka dengan produk ini saja. Ya, ini produknya dan ini sistemnya. Dan ini target kita. Selesai, maka investor akan tertarik. Ini yang perlu ditanamkan sebagai sebuah edukasi di bahan evaluasi. Sehingga memang masyarakat itu teredukasi dan berubah ini. Nah, selain daripada itu juga ada tadi saya bilang upgrading. Sehebat apapun, kalau dalam kacamata saya Mas Chandra, sehebat apapun seseorang tamat, misalnya dia cum laude di S1, S2, S3 pun, tetap pada saat dia cuma teoritis, dia baru tamat dan dia belum terjun di lapangan, orang ini butuh upgrading. Wah, berarti Pak Ustadz juga setuju dong. Akademisi sama praktisi ini dua ranah yang berbeda. Dan dia harus di sini dia harus upgrading. Pada saat dia masuk ke lapangan, dia masuk ke perusahaan misalnya. Anggap dia pakar ekonomi lalu dia masuk di satu perusahaan bekerja sebagai GM misalnya.
Di saat itu nanti dia akan tahu dirinya, oh saya selama ini teoritis, saya belum tahu nih. Betul. Ada beberapa hal di kasus lapangan yang saya harus pecahkan. Jelas. Bukan dengan teori, tapi dengan pengalaman. Nah di situ dia harus upgrading, makanya beberapa perusahaan adakan pelatihan untuk meningkatkan SDM-nya dan segala macam. Nah, ini dua hal ini mungkin saya lihat ya, masalah evaluasi yang selama ini ada di masyarakat supaya diubah persepsi, minimal persentasenya 55%, syukur-syukur ke depannya bisa berubah jadi 90-10 gitu kan. 90 yang berjiwa entrepreneurship, berjiwa pengusaha, dan cuma 10% berjiwa pegawai. Nah, itu akan sangat bagus. Keren. Nah, sama juga di upgrade lah SDM ini, supaya mereka yang sudah terlanjur juga berkembang dikembangkan lagi dengan diadakan pelatihan-pelatihan tambahan. Setuju. Yang punya satu rumah makan kecil, gimana dia pindah dari rumah makan ke restoran? Sudah punya restoran, bagaimana dia bisa membuka cabang-cabang restoran tersebut? Nah ini terus dievaluasi dan di-upgrade dia supaya dia bisa berkembang. Nah berarti Pak Ustadz selama sekolah, tamat kuliah tidak pernah bekerja di sebuah perusahaan? Tidak. Wow. Jadi Pak Ustadz setelah tamat kuliah, saya dengar tadi di luar negeri ya. Jadi tamat itu langsung buka usaha gitu, atau bagaimana? Saya dulu memang karena ada jiwa suka berdagang dari masih mahasiswa. Betul. Kebetulan saya dulu kuliah di Islamic University of Madinah di kota Madinah selama SMA sama S1, jadi 7 tahun. Saya melihat waktu itu muncul saja di diri saya itu apa yang saya bisa dapatkan dari sisi keuntungan tanda kutip dari teman-teman mahasiswa. Selama ini mereka terima beasiswa 800 real waktu itu per orang. Betul. Lumayan besar. Itu kalau dipakai makan, kami dulu diberikan kesempatan di kampus untuk bayar uang makan 1 bulan cuma 200 real. Berarti dari 800 itu masih ada 600 real. Masih ada sisa. 600 real ini kita nggak beli apa-apa karena buku juga disiapin oleh kampus, kuliahnya gratis. Jadi nggak ini uang akan bisa ditabung atau dikirim keluarga atau dipakai sesuatu yang lain. Saya waktu itu sederhana berpikir, apa nih kira-kira yang bisa membuat saya berdagang di beasiswanya mahasiswa itu. Terus saya melihat masih ada celah itu ya. Di hari Kamis Jumat, di Kamis sama Jumat dulu kami libur 2 hari. Kalau Saudi Kamis Jumat. Waktu di masa kami kuliah di sana. Dan itu biasanya teman-teman mahasiswa pada olahraga. Lapangan basket, lapangan bola gitu kan. Saya melihat rata-rata ini memakai baju olahraga. Terus saya pulang liburan ke Indonesia, saya ke Tanah Abang, beli baju kaos, polos, terus saya sablon logo kampus. Jaket juga logo kampus, kemudian saya bawa pulang. Saya coba tes. Modalnya kecil sekali waktu itu. 33.000 rupiah waktu itu, sudah dapat jaket, sudah dapat sablon, dapat segala macam waktu itu ya, tahun-tahun 90-an. Saya pulang, saya bawa ke sana, saya coba tes pasar dengan harga 70 real, 80 real. Itu cepat sekali habis. Cepat sekali ada habis. Opportunity ya di situ ya. Akhirnya saya coba, ternyata dagang itu asyik ya. Asik. Dan yang penting kita tekunin dan kita coba nikmatin aja. Saya coba kembangin apa saja yang bisa. Alhamdulillah pelan-pelan mulai, dan pada saat saya selesai S1 pun, selain saya merasa punya kewajiban mengajarkan ilmu yang saya sudah punya, saya juga harus mandiri. Saya nggak mau bergantung pada orang. Untuk ilmu saya mengajar di kampus waktu itu. Jadi ini bukan saya tidak anggap sebagai kerja di perusahaan, karena ini adalah mengajarkan ilmu. Dan saya tidak berpikir tentang masalah gajinya pada saat itu. Yang penting saya bisa ada waktu yang saya luangin dalam 1 hari untuk mengajar. Sisi yang lain adalah saya coba tekunin mendalami ilmu-ilmu yang saya pikir dibutuhkan. Seperti saya kursus akuntansi, kursus mendalami bahasa Inggris, dan beberapa yang lainnya. Akhirnya saya coba kembangin usaha apa nih. Saya sempat dulu mau coba handphone. Waktu awal-awal handphone keluar di Arab Saudi sana. Waktu sudah balik tahun 98 saya balik selesai S1 ke Makassar. Kebetulan orang tua saya juga beliau pengusaha, punya rumah sakit. Maka saya minta space sedikit dengan 1 etalase saya dagang jual HP. handphone supaya saya tidak minta sama orang tua. Baru selesai S1 belum punya pendapatan. Beliau izinkan dan akhirnya berkembang. Dengan sederhana, saya cuma ke salah satu toko handphone yang partai yang besar, kemudian saya beli yang saya mampu beberapa piece, kemudian saya coba jual dan keuntungan sekian dan berputar. Yang penting di situ ditekuni dan dipelajari. Terus saya kembangin, pindah ke voucher, kartu perdana waktu itu, sampai akhirnya pindah ke usaha-usaha yang lain. Gitu. Dan pada saat kurang lebih sekitar tahun 2000
2011 ya, 2011 saya pindah ke Jakarta. Dari situ saya mulai lihat kok Jakarta ini sebuah ibu kota jauh lebih besar. Oke, selain mengajar, sama tadi saya kombinasi antara saya mengajar, tapi waktu itu saya sudah tinggalin kampus, ngajarnya di masjid, di majelis taklim, ngajarin agama yang saya tahu, ilmu agama yang Allah kasih saya ini. Kemudian juga saya sambil buka usaha. Ya, usaha awalnya masih kecil-kecilan, gitu kan, coba bawa madu, buku-buku, gitu kan, setiap pengajian. Saya tidak merasa malu untuk menawarkan itu. Tidak merasa malu. Ini kata kunci yang paling penting. Karena banyak orang jualan itu malu gitu Pak Ustadz. Karena bagi saya sesuatu yang halal. Saya tidak minta mengemis sama orang. Betul. Saya selain mengajar, di mobil saya dulu penuh barang. Ya, saya biasa habis pengajian, buka mobil, gitu kan, dan ada madu, ada macam-macam. Orang pada beli, saya biasa aja. Pak Ustadz bawa barang ini, sampai akhirnya Allah memberikan saya sebuah tempat, dan akhirnya kita punya toko, kembangin lagi dengan restoran, travel, dan banyak hal berkembang dari ide yang sederhana tadi. Wah, mantap. Berarti Pak Ustadz tidak pernah terbersit sedikit pun untuk bekerja sebagai seorang karyawan. Waktu itu nggak ada sama sekali. Saya memang tidak minat. Tidak berminat lebih tepatnya. Karena bagi saya coba melihat di sisi sosial, kehidupan sosial itu, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Saya harus memilih apakah saya akan memimpin atau saya dipimpin. Maka saya lebih cenderung memilih untuk memimpin. Makanya saya selalu mengarahkan pikiran dan energi saya ke masalah bagaimana saya memimpin. Nah, karena ada dorongan itu, maka selalu aja ingin punya usaha dan akhirnya orang yang bekerja. Bukan kita yang jadi pegawai. Keren. Berarti ini cara berpikirnya Pak Ustadz ini dipengaruhi dari mana sih? Dari sekolahnya atau dari keluarga? Sebenarnya sih berkembang begitu saja ya. Berkembang begitu aja. Tapi kalau dibilang ada pengaruh dari keluarga mungkin karena ayah saya juga seorang kontraktor dan beliau pengusaha di Kota Makassar. Betul. Tetapi memang beliau tidak pernah berikan saya edukasi secara khusus sih. Karena beliau ingin saya belajar agama. Makanya saya waktu itu belajar agama, cuman itu karena ada potensi dalam diri, keinginan suka dengan bisnis, maka saya coba tekuni. Darah dagangnya tetap nggak bisa hilang. Baik, Pak Ustadz ini menarik banget. Tadi saya di luar podcast ya, saya itu sempat ngobrol sama Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan menarik yang akan saya ajukan di video kita kali ini, yaitu kemampuan Pak Ustadz Khalid ini dalam ilmunya dalam ilmu bisnis. Dan ini ada satu branch beliau, yaitu Ajwad. Ajwad. Nah, itu artinya terbaik ya. Ajwad itu artinya terbaik. Dari sini tuh saya melihat ada satu, saya tadi sempat bikin video. Ini ada samosa dan beliau itu juga salah satu produknya itu adalah nasi domba ya. Nasi domba itu kalau ngomong apa ya Pak Ustadz? Nasi domba gitu ya ngomong. Dia punya nama beberapa sih ya. Kalau makanan kuliner Timur Tengah tidak asing, seperti mandi kambing, mandi domba, kemudian ada biryani, ada kapsa, kemudian ada bukhari, dan ada yang terakhir kami produksi itu uzbuki, makanan dari Uzbekistan. Ya, yang nasi sama kambing sama kentang direbus jadi satu, dengan cita rasa khas. Nah itu. Wah, itu keren. Nah, rupanya Pak Ustadz ini sekarang saya sempat menanyakan satu pertanyaan. Tadi salah satu staf tim beliau menanya, Pak Chandra tertarik nggak untuk ngambil franchise-nya? Nah, rupanya Pak Ustadz mau. Nah, ketika saya tadi ditawarkan franchise, langsung di benak saya itu terpikir satu Pak Ustadz. Pak Ustadz ini seorang pendakwah, tapi terjun dalam dunia bisnis. Kalau yang saya tahu Pak Ustadz, yang sudah-sudah, biasanya kalau pendakwah ya pendakwah aja. Mereka nggak profesional dalam dunia bisnis. Mereka kecenderungannya mencari partner untuk mengelola usahanya, memakai nama beliau. Tadi saya langsung to the point bilang, kenapa? Dan ujung-ujungnya kalau partnership itu basically kalau tidak dikelola sendiri, ujung-ujungnya pasti bermasalah. Makanya saya selalu bilang di Indonesia ini banyak franchise, mohon maaf, bukan franchise luar negeri, franchise lokal. 10 yang dibuka, 9 bermasalah. Ujung-ujungnya orang yang beli franchise ini akhirnya usahanya sepi. Kemudian juga nggak sampai 500 meter, 1 kilometer, radius 1 kilometer, dibuka franchise yang sama. Dari holding perusahaan franchise yang sama. Karena mengejar banyaknya cabang yang baru. Ini seringkali menjadi masalah.
Dan akhirnya orang yang membeli franchise-nya ini ujung-ujungnya kecewa. Nah, tadi saya tanyakan ini sama Pak Ustadz. Rupanya Pak Ustadz menjawab, Pak Ustadz ternyata disupervisi sendiri. Wah, ini saya kaget. Ini berarti bisnisnya dikelola sendiri. Kalau boleh tahu, ilmu bisnisnya Pak Ustadz dari keuangan, finance, laporan. Ini Pak Ustadz background pendidikannya apa sih? Kalau boleh tahu ya. Kok bisa sampai dikelola? Ini menarik nih bagi saya gitu. Iya, kalau saya S1 memang jurusan agama, jurusan dakwah. Iya. Dan saya bersyukur karena dikasih pondasi di situ. Baik. Sehingga bagi saya jelas hubungan saya sama Tuhan bagaimana, hubungan saya dengan makhluk bagaimana. Baik. Dan saya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam agama Islam, halal dan haram. Ya. Itu jadi pondasi dasar. Kemudian pada saat saya selesai S1, saya berpikir, kalau saya mengambil lagi jurusan S2, S3-nya itu agama, maka pasti saya akan ngerucut ke satu spesialis saja. Spesialis. Sementara saya coba menanamkan dalam diri saya, kenapa ada orang yang bisa multi talent? Iya. Dan kenapa saya tidak jadi seperti mereka? Okay. Walaupun tidak harus di bidang yang sama, ya, di bidang yang kira-kira kita mampu. Iya, iya, iya. Maka saya coba buat gebrakan pada saat itu, balik tahun 98 dari Saudi, saya ke Makassar, lalu saya masuk S2-nya di manajemen pendidikan. Oke. Ya, jadi memang itu murni untuk mengelola dan memanage bagaimana lembaga-lembaga pendidikan. Oke. Waktu itu karena ayah saya punya sekolah. Iya. Saya ingin membantu beliau. Dari situlah saya mulai belajar banyak tentang supervisi. Ya, dan banyaklah yang berhubungan dengan manajemen. Ya. Nah, saya tertarik waktu itu karena kok menarik benar nih materi-materinya. Dan saya berpikir ini kalau saya kombin dengan agama sangat bagus nih. Ya. Dan ya menggembirakan karena saya lulus dengan cum laude. Waduh, keren. Ya waktu itu. Iya. Dan kemudian saya kembangkan. Setelah selesai 2001 S2-nya saya langsung cari aja bagaimana masuk ke S3, tapi saya ingin lebih menantang lagi gitu. Cari manajemen, bukan pendidikan, tapi manajemen di ekonomi. Manajemen di ekonomi, lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Walaupun memang S3 lebih banyak kepada penulisan makalah dan diskusi, tapi saya banyak melihat dari teman-teman yang di situ memang yang mereka S3 di bidangnya, dari S1, S2, S3 memang di ekonomi. Betul. Saya duduk sambil diskusi sama mereka, sambil belajar sama mereka. Ada yang punya perusahaan, ada yang pejabat. Kemudian juga dari makalah-makalah yang kami susun, maka saya mendapat banyak sekali pelajaran dari situ. Dan saya memperkuat, oh ternyata orang kalau punya perusahaan itu yang paling bagus adalah kalau dia memang pemilik perusahaan tapi pemilik yang hakiki lah. Pemilik hakiki. Ya, dalam arti kata memang dia itu bukan hanya sekedar dipakai namanya. Betul. Tapi dia yang mengetahui apapun di perusahaan itu. Ultimate shareholder lah. Ya, sebagai contoh misal Mas Chandra saya di restoran contoh misalnya. Saya sampai kepada hal-hal kecil saya yang mengaturnya. Contoh misalnya kita membuat stiker saja. Bagi teman-teman yang bagian desain, saya minta tolong desainkan buat saya stiker. Misalnya kolaborasi warna seperti ini, buatin buat saya 3-4 opsi, dibuat sama mereka, kemudian saya memilih, saya mengatakan yang ini dan tinggal ditambahin dan itu. Sehingga semua di perusahaan itu, apa saja itu adalah ide saya. Dan saya terus kembangkan itu, saya merasa saya puas karena ini adalah ide saya. Dan saya selalu tanamkan kepada teman-teman staff, kalau saya yang salah, berarti saya yang tanggung risikonya. Kalau kalian yang salah, maka kan harus tanggung risikonya. Maka jangan melakukan apapun keputusan di perusahaan kecuali dengan izin saya. Dan saya melihat akhirnya dengan itu ada tantangan dalam diri sendiri, Mas. Kalau saya harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang minimal mungkin levelnya masih level seperti kami, gitu kan? Ya, sehingga saya harus lebih unggul dari mereka. Jelas. Contoh misalnya pada saat kami buka travel haji dan umroh, saya langsung meeting sama teman-teman, saya panggil siapa kira-kira yang punya pengalaman di travel, lalu kami duduk, kami meetingkan. Saya bilang, coba datangkan kepada saya nama travel yang paling maju dan sukses di travel haji dan umroh. Mereka datangkanlah 5-6 nama travel yang sudah lama di atas 10 tahun. Oke, sebelum kita mempelajari lebih jauh perusahaan ini, travel ini, saya ingin pondasi dasar kita berpijak dan melangkah ke depan adalah apa yang mereka lakukan hari ini ke depan. Kita jangan lakukan yang mereka lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi jangan jatuh di lubang yang mereka sudah jatuh. Contoh misalnya, perlengkapan untuk jemaah haji dan umrah, koper, ihram, itu jangan lagi kita mengambil, kita mengikuti langkah mereka yang dulu coba-coba tes koper biasa dulu. Enggak, kita sekarang 10 tahun ke depan ini, jadi 10 tahun pas mereka sudah start majunya, di situ mereka pakai koper apa, mereknya apa, kita pakai yang sama.
kualitas baju, kualitas pelayanan, kualitas hotel, kita startnya dari situ. Sehingga kita ini baru start, tapi mereka yang sudah 10 tahun pengalaman. Nah dengan itu ternyata luar biasa. Dalam 1-2 tahun kami bisa bersaing dengan travel besar. Keren. Sama juga di unit-unit usaha yang lain. Dan saya merasa saya tidak harus fokus kepada satu unit usaha selama memang saya bisa memanage dan membantu mereka, kenapa tidak? Toh juga ada bagian accounting dan finance sudah kita datangkan setiap unit usaha. Saya tinggal coba diskusi di laporan keuangan mereka, di neraca laba ruginya. Kemudian kalau ada yang udah cocok, oke, saya ACC. Kalau enggak, maka saya akan berikan masukan. Berarti Pak Ustadz sendiri yang kontrol sendiri? Iya. Jadi tidak berdasarkan partner, tapi murni sendiri. Jadi Pak Ustadz juga ngerti apa itu neraca, laba rugi. Kemudian menentukan HPP. Itu Pak Ustadz semua, controllingnya di Pak Ustadz semua. Ini berarti persepsi saya keliru tadi. Saya pikir Pak Ustadz ini cuma ngertinya dakwah. Tapi rupanya seorang pengusaha sampai mengerti keuangan, bahkan brand ini milik Pak Ustadz sendiri, bukan berpartner. Karena saya berpikir begini Mas Chandra, dalam bisnis yang saya ketahui selama ini, kita punya 2 pilihan di awal memulainya. Apakah kita ingin membangun brand atau kita membesarkan brand? Iya, benar. Kalau kita mau membangun brand, mulailah dengan brand sendiri, walaupun jangka panjang, misalkan butuh 10 tahun baru dikenal, tapi jangka panjang. Atau kita membesarkan brand orang lain. Nah, gampang, kita tinggal ambil merek tertentu yang sudah terkenal, lalu kita jadi cabangnya, selesai. Nah, saya lebih memilih yang pertama. Bagaimana leader itu tadi ya, bukan follower itu tadi. Memang karakternya Pak Ustadz seperti ini rupanya, as a alpha gitu ya. Nah, kembali ke cerita soal nanti ini mau dikembangkan cabang-cabangnya. Jadi kalau sebagai franchise, yang saya tahu nih sudah kayak tadi, franchise itu banyak bermasalahnya. Nah kalau strategi Pak Ustadz untuk mengembangkan franchise ini rencananya seperti apa? Mau dikelola sendiri kah? Atau full time partnership kah? Atau cuman franchise yang dilepas begitu aja? Atau gimana kalau strategi? Jadi sebenarnya restoran sudah 10 tahun. Ya. Dari 3 tahun pertama, 4 tahun pertama, 5 tahun sudah cukup banyak orang yang datang. Baik. Dari jamaah, dari konsumen yang datang, nggak ada franchise-nya, belum buka franchise. Lalu saya mengatakan belum, kami masih evaluasi. Bagi saya pribadi, setelah 10 tahun itu angka yang tepat. Jelas. Pengalaman. Itu saya ada rumusnya itu juga. Jadi setelah 10 tahun sudah cukuplah suka dukanya kan. Betul. Kita sudah mengevaluasi banyak hal. Akhirnya setelah 10 tahun baru saya ambil kesimpulan, oke, saya sekarang berani untuk melangkah membuka franchise. Dan itu pun dengan sistem, jadi kami kembangkan pertama, setiap calon orang yang akan investasi, calon partner gitu ya, calon partner itu harus kami kenal secara pribadi. Memang ada jiwa bisnisnya, memang mengerti bisnisnya. Ya, memang di sekitar lingkungan dia dikenal sebagai orang baik. Betul. Itu penting ya. Verifikasinya seperti itu ya. Betul. Dan juga dia ini orang yang bersedia untuk berjalan dengan MOU kami. Baik. Nah, MOU itu cukup banyak rinciannya. Seperti misalnya kesamaan produk yang harus dijual, tidak membuka brand yang sama, misalnya kuliner juga dia buka kuliner di tempat yang sama. Kalau di tempat yang berbeda itu hak dia, misalnya dia buka kuliner dari kami, tapi sisi lain dia buka juga restoran Sunda tapi di tempat yang berbeda, bukan di lokasi yang sama, itu nggak masalah. Tapi kalau di lokasi sama dia multi produk, maka ini mungkin bisa mengganggu penjualan. Betul. Itu contohnya. Dan juga kami ada share profit. Jadi dari profit yang akan didapatkan nanti oleh semua teman-teman yang partner buka franchise ini, kami akan ambil 10%. Tujuannya sebenarnya itu untuk merasa ada keterkaitan dan ada hubungan yang erat. Kami merasa punya tanggung jawab karena akan mengambil sharing profitnya 10%. Dan ini hanya tidak diambil kosong begitu saja. Mereka pun merasa kami masih ada menemani mereka. Nah, yang terjadi banyak kan orang buka franchise, yang penting orang sudah bayar, dia franchise berkembang di awal, tidak, ditinggal. Karena bagi mereka saya sudah dapat uangnya, menggunakan brandnya, dan setelah itu mereka kembang atau tidak terserah. Yang penting marketing saya selalu jalan untuk mencari konsumen baru. Kalau kami tidak akan seperti itu. Kami akan coba. Berarti selektif partner ya? Betul. Dan partner ini kita akan rangkul sampai dia berhasil seperti kami. Targetnya itu, jadi jangan sampai ada yang gagal. Nanti selalu ada evaluasi trimester 3 bulan, laporan keuangan, marketingnya,
kualitas produk dan seterusnya. Dan kita ada control kitchen, kita ada satu kontrol dari pusat. Nanti kami akan mengirimkan bumbu-bumbunya supaya ada standarisasi. Dan kami akan kirimkan 2 chef yang akan menemani di setiap cabang itu. Tinggal mereka menyiapkan staff-staff yang lain, kami adakan pelatihan. Sehingga nanti mereka ini yang menjadi kontrol, karena mereka sudah punya pengalaman di pusat gitu kan. Nah, mereka yang akan mengontrol nanti kualitas makanan tersebut. Apalagi mereka tinggal datang, bumbu sudah jadi dan dipanasin, dicampur, diaduk, itu bukan sesuatu yang berat. Keren. Nah, ini pengusaha beneran kalau seperti ini jawabannya. Jadi dijawabnya dengan Pak Ustadz itu sangat tepat. Ya memang kalau namanya franchise atau pengusaha ya harusnya seperti ini gitu. Nah ini gini Pak Ustadz. Jadi by the way Pak Ustadz rencananya tahun ini sudah mulai ekspansi ya gitu ya? Karena kita sudah di angka 10 tahun. 10 tahun. Guys, kalau kalian berminat, nah, Pak Ustadz membuka open partnership, tapi lagi-lagi nggak open massal, tapi diseleksi dulu. Jadi belum tentu kalian jadi partnernya. Itu yang selective partner. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Saya ini punya beberapa murid ya, istilah yang kita kembangkan. Mereka ini dulunya adalah seorang sales mobil. Sales otomotif. Entah itu mereka salesnya, kita sebut merek, salesnya mobil Honda, salesnya mobil Toyota, dan sebagainya. Mereka sebagai seorang sales, di situ mereka dapat komisi yang besar. Mereka di drive kalau bisa konsumen itu ngambil kreditnya itu lama. Misalkan 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Semakin lama mereka mengambil kredit, mereka dapat bunganya itu kan semakin besar juga. Karena tambah setahun kan berarti tambah 12 bulan. Kalau 2 tahun berarti 24 bulan dan seterusnya. Mereka kalau bisa dikunci ngambil yang 24 bulan dan angsurannya itu sekecil mungkin. Tapi sebenarnya semakin jauh itu komisi si sales itu semakin besar. Nah suatu hari mereka mendengarkan dakwah. Ternyata dilarang oleh agama. Katanya itu ada unsur riba. Karena akhirnya mereka yang asalnya hidupnya lumayan makmur, punya istri, punya 2 orang anak, punya rumah. Mereka meninggalkan profesi itu karena dilarang sama agama. Karena mereka menjual barang yang ada bunga riba. Nah ceritanya nggak selesai sampai di situ Pak Ustadz. Ceritanya 2 tahun kemudian ternyata kondisi perekonomian mereka kelimpungan karena mereka memiliki usaha lain yang katanya tidak boleh ada bunga riba. 2 tahun kemudian akhirnya keadaan keuangannya morat-marit, dia mungkin memilih bisnis yang menurut dia tidak ada bunga, dan 2 tahun kemudian akhirnya hancur, malah terjerat pinjol. Nah tolong fenomena seperti ini Pak Ustadz bisa dijelaskan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Di satu sisi, dia ingin mengikuti ajaran agama, tapi di sisi yang lain, realita kehidupan harus berbicara. Menurut Pak Ustadz. Ini berarti kasuistik ya? Kasuistik ya. Artinya memang ada pernah terjadi seperti itu, tapi kita tidak bisa mengeneralisir. Mengeneralisir. Betul. Karena ini kasuistik itu dulu. Jadi ada lingkup bahasan kita. Ada lingkup bahasan, ya. Oke. Kita mulai dulu dari poin agama. Ya. Agama itu kan panduan hidup. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kami seorang Muslim, maka panduan hidup kami adalah Islam. Nah, mungkin orang Kristen panduannya adalah agama Kristen. Betul. Yahudi mungkin agama Yahudi dan seterusnya. Betul. Nah, dalam panduan agama Islam itu memang dikenal ada yang haram dan ada yang halal. Betul. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Mungkin agama lain juga akan sama, tapi kalau saya bicara karena kami sebagai seorang Muslim, lingkupnya adalah memang ada yang boleh dan tidak boleh. Iya. Di antaranya tadi yang disebutkan masalah riba itu. Iya. Ya. Karena riba itu memang diharamkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275, 276 sampai 282 ayat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang tidak bolehnya riba. Karena riba ini memang akan merugikan, akan merugikan. Saya kasih contoh begini, yang paling real dalam masalah riba itu tadi pinjol itu. Pinjol. Ya. Jadi pinjam uang 1 juta harus dikembalikan 1.100.000. Iya. Nah, tanpa harus tahu orang itu mau pakai apa terserah. Dia mau pakai bisnis, dia mau pakai kebutuhan dia kah, dia mau bayar utangnya, intinya utang kembalikan lebih daripada itu. Nah sementara dalam ajaran Islam tidak seperti itu. Kita punya 2 jenis investasi. Investasi yang pertama itu kita bisa mengambil keuntungan, itulah bisnis. Betul. Dan ini dibagi 2 lagi supaya mudah difahami. Ada namanya murabaha, ada namanya mudharabah. Murabaha itu beli putus. Saya misalnya mau beli mobil, Mas Chandra saya nggak punya duit. Saya bilang, Mas Chandra bisa beliin saya nggak mobil ini? Contoh Alphard 1M. Saya mau beli mobil Alphard 1M, saya nggak ada duit. Bisa dibeliin nggak? Mas Chandra bilang saya beliin. Tapi saya mau jual sama kamu Khalid dengan 1,2 M. Dari awal akadnya sudah begitu.
Saya bilang oke, nggak masalah, tapi saya cicil 12 bulan ya. Iya. Mas Chandra bilang oke, nggak masalah. Berarti sudah jelas modal beli 1 miliar, dijual 1,2 miliar. Akan dicicil selama 12 bulan. Ini namanya murabah, beli putus. Beli putus. Terjadi pada rumah, terjadi pada apa saja. Oh. Nah, atau yang kedua mudharabah. Mudharabah adalah bagi hasil. Mas Chandra punya usaha. Terus saya ikut investasi. Untung rugi tanggung bersama. Betul. Tergantung. Misal modal 1M, Mas Chandra 500, saya 500, berarti kita 50-50%. Untungnya nanti dibagi 50%, kalau rugi pun ditanggung masing-masing 50-50%. Betul. Tidak boleh pemilik usaha menanggung sendiri atau investor menanggung sendiri. Nah, itu namanya mudharabah. Nah, ini sistem pertama dalam Islam yang boleh mengambil keuntungan. Boleh mengambil keuntungan. Ya. Ada sistem bisnis juga nih, investasi juga sebenarnya. Tapi dia murni ini berhubungan dengan masalah keimanan. Dalam Islam ini kita mencari pahala, mencari balasan dari Tuhan, dari Allah yang akan membawa keberkahan di investasi yang ini. Nah, itu adalah jasa, utang piutang. Nah, di sini utang piutang memang setiap muslim diajarkan untuk tidak mengambil keuntungan. Oh. Jadi betul-betul saya Mas Chandra datang ke saya butuh uang Khalid 1 miliar. Bisa nggak pinjamin saya? Oke, saya pinjamin, saya kasih pinjamin. Berbunga nggak? Nggak berbunga. Loh, terus Anda dapat untung dari mana? Saya cari pahala. Bahasa begitu, karena memang dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, itu siapa yang mengutangkan seseorang, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkan. Ini kalau utang piutang. Maka nanti dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Maksudnya akan ada selamat nanti di akhirat. Nah, jadi memang lebih ke situ sentuhannya. Nah, tapi ini sering disalahgunakan Pak Ustadz yang ini. Kalau riba, dia nanti utang yang jenis investasi kedua ini, ini diambil juga keuntungan yang harusnya cuma bisa di jenis investasi yang pertama tadi. Nah, ini yang kesalahpahaman tentang masalah itu. Oh, baik. Selanjutnya kalau kita mau lebih jauh membahas, ini tadi soalnya waktu Mas Chandra sampaikan ini, saya di benak saya sudah ada 10 jawaban. Banyak sekali. Disampaikan aja karena Pak Ustadz. luas sekali. Luas sekali ya. Kalau ini tadi sangat luas bahasannya. Luas. Ini kasus-kasus yang tadi ya. Saya coba ringkaskan gitu. Baik. Kalau misalnya di sisi lain ya, dia begitu tahu ini haram, ditinggalkan. Kemudian karena dia tahu riba, berarti kan dia sudah tersentuh secara spiritual ya. Secara keimanan. Saya nggak mau nih karena ini haram. Takut berdosa lah ya. Dan kemudian dia mulailah meninggalkan itu. Dan tadi keadaan kasuistik ya, perorangan ini dia kemudian terpuruk dan akhirnya masuk ke pinjol. Kena lah riba gitu kan. Nah, ini perlu dibahas dulu nih. Karena kalau dalam teori agama Islam, dalam hadits Nabi Muhammad SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Harusnya secara teori, kalau dia meninggalkan ini, dia nggak boleh rugi harusnya. Kalau ada terjadi kerugian, ini berarti ada sesuatu di sini. Karena memang pengalaman saya di lapangan ya, setelah dari tahun 98 terjun di dakwah untuk mendakwai umat Islam di Indonesia, memberikan edukasi lah umum juga masyarakat Indonesia secara umum, karena banyak juga orang non muslim mengikuti channel kami kan, tentang masalah kejujuran, tentang masalah amanah, tanggung jawab itu, terus produktivitas, kinerja dan segala macam. Ini ada juga yang kami bahas secara khusus. Jadi memang secara teori dan juga praktek lapangan, orang kalau meninggalkan sesuatu yang haram itu, dia tinggalkan mencuri, dia tinggalkan berzina, dia tinggalkan membunuh, dia tinggalkan tadi mengambil uang orang lain yang bukan haknya, riba misalnya, otomatis harusnya lebih baik kehidupannya. Harusnya ya. Teori dan juga praktek lapangan. Jadi kalau ada orang yang dia terpuruk nih, yang saya melihat dengan kacamata saya Mas Chandra, ini adalah proses sebenarnya. Proses. Jadi seperti orang sakit, dia lagi proses untuk sembuh. Nah, sementara berjalan proses ini, dia nggak bersabar. Kalau saya biasa bahasakan dalam pelatihan-pelatihan itu, nikmati proses itu. Transisi dari bangkrutnya sebuah perusahaan jatuh untuk bangkit membangun perusahaan baru, itu ada proses. Jelas. Kalau seorang pengusaha yang tadinya bangkrut itu kemudian dia mau bangun usaha baru dan dia nikmati prosesnya, udah oke, saya ambil pelajaran dari yang lalu, sekarang saya mulai step by step, nggak masalah. Nggak mungkin jenis produknya lebih rendah dari perusahaan yang pertama, mungkin omsetnya lebih kecil, nggak apa-apa. Tapi dia menikmati proses ini, nanti dipastikan akan berkembang pesat. Nah, proses ini yang jarang orang sabar. Nah, di sini saya lihat dia tidak sabar mungkin, sehingga dia misalnya dapat biasanya 2 juta, 4 juta, 10 juta angka misalnya, ini cuma dari komisinya,
Tiba-tiba karena dia riba, dia nolak, jadi cuma gaji pokok 1,5 juta misalnya. Iya, iya. Nah dia di sini ini on proses dia sekarang. Iya, iya, iya. Proses meninggalkan itu. Akan ada saatnya di mana nanti titik di mana dia akan menemukan jalan keluarnya. Tapi dia harus sabar. Dia nggak sabar. Dia pindahnya ke pinjol. Pinjol ini pintu riba. Iya, Jadi iya, dia lepas dari mengambil bonus riba, dia masuknya ke utang piutang riba. Jadi dia karena kebutuhan hidup Pak Ustadz. Jadi dia mau nggak mau, akhirnya ujung-ujungnya dia balik nyales lagi. Sekarang begini Mas Chandra, perlu kita bahas kebutuhan atau keinginan. Itu penting. Itu dia. Karena kalau selama orang berbicara keinginan tidak akan pernah ada ujung. Nggak pernah ada habisnya. Setuju. Nggak akan pernah. Tapi kalau dia bicara kebutuhan, kita bicara normal aja, kapasitas. Betul. Kita butuh berapa piring sih makan sehari? Ya 1 hari 3 kali maksimal. Anggap kita orang Indonesia misalnya makan nasi ya. Iya. Sarapan nasi, siang nasi, malam nasi, anggap 15.000 satu porsi. Iya. Standarnya. Standar. Itu sudah dengan minum. Iya. Berarti kita punya 45.000 sehari. Betul. Kan hitungannya sederhana. Sederhana. Oke, dikali 10 hari, 450.000. Betul. Dikali 1 bulan tinggal kali 3. Iya. Kan gitu. Berarti dia cuma butuh 1.300.000 untuk makan doang ya. 1.500.000 lah. Ya, itu udah maksimal. Udah hidup lah. Udah hidup itu. Ya kan, nggak mungkin kelaparan sudah. Nggak mungkin. Itu kan sebenarnya kebutuhan kita itu. Yes. Kalau kita mau ikuti keinginan, selalu kita melihat orang yang lebih dari kita. Oh, si tetangga saya itu dia punya mobil Mercy, bisa beli mobil loh 800 juta. Saya beli motor aja nggak bisa. Jadi nggak bisa karena dia tolongnya orang lain. Setuju. Dia harus bagaimana bercermin dengan diri dia sendiri. Kapasitas saya ini. Betul. Jadi dia bicara, tadi saya bilang nikmati proses itu sebenarnya. Nikmati proses. Gimana dia menikmati proses? Berapa banyak orang yang kemarin pakai sepeda, tahun depan dia sudah pakai mobil Mercy, banyak. Tapi saya melihat orang ini memang dia tekuni, dia nikmati prosesnya, nah sampai dia ke titik yang dia inginkan. Dan sambil dia juga menambah edukasi buat diri dia. Nah, permasalahannya banyak orang tidak lakukan itu. Gitu. Poin yang lain juga, ini makanya tadi saya bilang luas sekali. Luas sekali. Saya selalu menyampaikan di pengajian saya, kadang-kadang juga di pelatihan, kadang-kadang di depan para mahasiswa kalau di kampus. Coba kita menanamkan 2 poin. Poin yang pertama itu jangan kurung diri kita di bingkai yang kita buat sendiri. Contoh misal, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Betul. Contoh. Saya kalau tidak makan masakan istri saya nggak bisa makan. Saya kalau tidak tidur di kamar saya, di rumah saya tidak bisa tidur. Contoh. Contoh. Ini semua, saya kalau tidak menikah sama dia, saya bisa gila. Ini saya melihat orang-orang ini melahirkan ide-ide dari diri sendiri dan dia ngurung diri di bingkai itu. Jadi kalau betul-betul tidak ada kopi, dia akan pusing. Kalau tidak katakan pada diri dia itu, di alam bawah sadarnya tidak akan ada persepsi itu. Maka ada teh, ada kopi, ada susu, minum aja. Minum aja, Tidur di rumah dia, tidur di rumah orang tuanya, tidur di hotel, tidur di kapal, biasa aja gitu kan. Contoh misalnya, dia menikah, tidak jadi nikah sama ini, dia nikah sama yang lain. Toh judulnya sama kan manusia. Masuk. Perempuan itu semuanya sama. Beda di casing. Judulnya perempuan. Laki-laki semua sama. Rasanya sama kok. Beda casing. Beda casing. Putih, tinggi, pendek, gemuk, casing. Tapi laki-laki. Perempuan sama. Judulnya laki-laki, perempuan. Nah, bedanya di casing. Jadi jangan casing ini membuat kita jadi saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila. Kenapa? Masih ada manusia yang lain mungkin lebih baik dari dia. Nah, ini satu poin yang saya lihat, coba dobrak ini, keluar dari persepsi ini. Bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Sampai saya pernah temuin ada satu jemaah kami umroh bersama kami di pesawat. Dia bawa bantal. Saya tanya, kenapa bawa bantal? Saya nggak bisa tidur Ustadz kalau tidak pakai bantal ini. Dia kurung dirinya di bantal itu. Jadi kalau bantal ini hilang gimana? Ya susah tidur ya. Nah itu, jadi banyak sekali masyarakat kita menanam dirinya di situ di bingkai ini dia masuk, yang dia buat sendiri, mengurung. Akhirnya dia sangat. Nah tipsnya apa dong Pak Ustadz? Supaya dia kalau misalkan kan Pak Ustadz bilang ini mereka dikurung oleh bingkainya mereka. Ada tips nggak dari Pak Ustadz untuk mereka lepas dari bingkai itu setelah mereka harus keluar dari bingkai ini. Jadi jangan. Contoh ada nggak cara sederhana supaya mereka lepas dari bingkai itu? Kalau versi Pak Ustadz? Kalau saya sih memang harus konsultasi ya. Ya, kalau dia sudah menjadi sebuah habit dan pola pikir itu harus konsultasi pada ahlinya. Betul. Karena nggak mungkin tidak. Ya itulah mungkin fungsinya para psikolog, dokter. Mungkin, ada mentor, ada coach di situ ya. Itu dia. Jadi benar. Karena kalau sudah menjadi habit dan pola pikir sudah susah. Oh itu benar. Ya, jadi dia butuh diberikan masukan. Kayak sekarang ini kita berbicara misalnya ada orang datang kepada saya ini
selalu aja kalau nggak minum kopi kepala saya pusing. Maka saya akan luruskan dia. Karena Anda selama ini tanamkan di benak Anda, kalau tanpa kopi pusing. Ya, Coba mulai sekarang ubah persepsi itu. Betul. Training diri kita. Betul. Sehari, 2 hari, berapa hari ke depan. Setuju. Ada teh, minum teh, ada kopi, minum kopi, Betul. ada susu, minum susu. Lama-lama akan terbiasa. Lama-lama dan akan tertepis sendiri. Betul. Nah, Ya, itu ya. satu sisi. Jadi memang mereka banyak mengurung diri mereka di bingkai itu. Bisa karena biasa. Ya. Bisa karena biasa Pak Ustadz. Jadi kalau mereka udah terbiasa, ya otomatis mereka akan mempunyai satu pola seperti itu. Dan bagaimana mereka memutus pola itu ya Pak Ustadz. Betul. Nah, saya setuju Pak Ustadz. Nah, oleh sebab itu hari ini tadi berarti soal cerita riba. Berarti kalau mau diibaratkan sebetulnya mungkin kalau di Islam agak istilah riba. Tapi mungkin kalau menurut saya di agama yang lain atau apapun itu, meskipun bahasanya bukan riba, ya enggak boleh lah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kita ngomong secara normal-normal aja lah. Sesuatu yang bukan hak kita ya kita nggak boleh ambil. Berarti mungkin dia penafsirannya itu Pak Ustadz. Mereka kelirunya itu adalah, kalau tadi saya boleh tangkap dari Pak Ustadz adalah dia tidak bisa menahan nafsu keinginan. Akhirnya dia selalu mengkomparasikan hidupnya dengan orang lain, dengan tetangganya. Kan Indonesia ini ada seringkali kehidupan sosial apa kata tetangga. Dan setiap hari, makanya sampai ada joke, bolehlah pinjam 100 asal silaturahmi tak putus. Itu kan sebetulnya bahasa sindiran. Seringkali orang pinjam sama tetangga tapi nggak dibalikin. Artinya dia tidak bisa mengkontrol nafsu keinginannya. Padahal kalau ngomong kebutuhan sebetulnya nggak butuh. Makanya saya selalu bilang yang mahal itu bukan biaya hidup, yang mahal itu gaya hidup. Yeah. Kurang begitu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Nah kalau saya boleh tanya lagi sama Pak Ustadz, berarti sebetulnya di dalam agama Islam sendiri jelas hukumnya itu riba, itu nggak boleh. Tapi kalau dia mau memaknai itu kan kalau ditelusuri itu kan ngambil haknya orang lain, itu kan nggak boleh gitu ya Pak Ustadz. Sebenarnya dari dasar itu aja gitu ya. Nah jadi guys kalian harus paham, bukan cuman mungkin yang penonton kita kali ini non Muslim. Anda juga harus tahu bahwa agama apapun menurut saya juga sangat melarang kalau itu sesuatu yang bukan menjadi hak kalian untuk kalian ambil. Nah, kembali ke cerita ini Pak Ustadz. Akhirnya hari ini secara garis besar kita juga tahu belakangan ini kalau kita bicara Islam ya, itu apakah selalu dikonotasikan Islam ini radikal? Dikonotasikan radikal. Wah, ini agama yang suka perang. Agama yang dimana apalagi sekarang ya kita bicara Israel Palestina, tapi saya nggak mau bahas itu Pak Ustadz. Yang terpenting itu kalau apakah Islam ini juga agama yang eksklusif, ya kan? Sebetulnya boleh nggak Pak Ustadz dalam bahasa yang singkat gambaran Islam itu gimana sih Pak Ustadz? Kalau dari versi Pak Ustadz. Kalau saya di sini kan Mas Chandra, saya lanjutin tadi poin yang tersisa ya. Siap. Ya karena saya biasanya kalau mengisi materi saya kurang puas kalau nggak sampaikan tuntas ya. Tuntas. Ya. Tadi kan saya bilang ada 2 hal yang harus dievaluasi di sini. Masalah tadi framing, memframe diri sendiri. Ya. Saya tidak bisa kalau tidak begini, ya gitu. Ya. Sama yang kedua, ini kita harus belajar punya prinsip. Oh, okay. Prinsip ini sederhana. Saya biasa kasih di pengajian begini dan pelatihan. Contoh misal, kita lagi ingin jalan sama teman-teman ke satu restoran. Di sana yang sangat terkenal nasi goreng. Ya. Jalanlah kita sama-sama ke sana, kemudian pada saat tiba, secara tidak sengaja, pada saat membuka menu, teman-teman kita misalnya 4-5 orang yang semua pesan nasi goreng yang terkenal di sana, yang best seller, buka menu kita melihat ada mie goreng. Hati kita cenderung ke mie goreng. Ini saya sering bilang sama jemaah saya. Yeah. Maka saran saya pada saat itu pesan mie goreng, jangan nasi goreng. Oh, karena hati kita cenderung ke mie goreng, bukan nasi goreng. Jangan ikut-ikutan orang. Ini pernah belajar menanamkan prinsip. Nanti kalau teman-teman bilang, tapi kan di sini nasi gorengnya enak. Oke, nanti saya bisa incipin punya kamu kok. Tapi saya lagi pengen mie goreng. Contoh, ini hal yang sederhana, tapi usahakan punya prinsip. Selama itu tidak melanggar peraturan, kita punya prinsip. Oke. Karena kalau tidak, nanti kita akan terlalu terwarnai oleh orang. Dan ini akan sulit hidup. Contoh misalnya, suami istri sudah sepakat warna dinding rumahnya, misal hitam putih, warna pintu segala macam hitam, contoh, dan dindingnya putih, contoh. Mereka sepakat dan mereka suka itu.
Datanglah tetangga lalu mengatakan, kok rumah kamu warna putih? Loh, kalau dia tidak punya prinsip dia akan mengatakan, memang menurut kamu warna apa? Oh, menurut aku warna biru. Kemudian dia diskusi sama suaminya atau istrinya lalu berubah warna biru. Kalau satu hari 5 tamunya yang datang dan memberikan masukan. Ini banyak terjadi, kasus lapangan. Banyak terjadi. Dia beli mobil, motor, merek tertentu, suami saya sudah sepakat. Lalu temannya mengatakan, kenapa kau beli merek itu? Memang kenapa? Itu kurang bagus loh, karena ini. Karena dia tidak punya prinsip, dijual walaupun rugi, dia harus paksakan beli walaupun utang merek yang temannya bilang. Gak berprinsip. Coba punya prinsip. Kita pilih baju itu, kita pilih sepatu itu, kita pilih jenis pekerjaan itu, kita pilih calon pasangan kita itu karena prinsip. Karena saya suka. Jadi siapapun yang berikan masukan, bagi saya ini pilihan saya. Selama tidak salah. Itu penting sekali. Nggak peduli apa kata orang ya? Iya, selama tidak salah. Selama tidak salah. Di situ nanti kita akan menjadi panutan nantinya. Itu tadi jadi leader. Yes. Sampai ke poin leader karena kita punya prinsip itu. Betul. Kalau kita nggak punya prinsip, kita selalu pelin-pelan. Kita akan diwarnai oleh orang lain. Tapi sekarang bagaimana saya yang bisa mewarnai orang lain? Iya. Itu poinnya. Masuk Pak Ustadz. Saya bisa terima itu. Oke, itu tadi terima. Yang sebelumnya ya. Iya, itu yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan dari pertanyaan. Kalau masalah Islam sederhana sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan Islam itu radikal, saya ingin jawab dulu secara rasional. Rasional aja. Iya. Lingkup negara kita Indonesia. Iya. Tadi kan Mas Chandra sudah bilang di sini 80% Muslim. Betul. Pertanyaan sederhana, apakah selama ini di negara yang mayoritas Muslim 80%, orang non-Muslim terganggu? Tidak bisa usaha, nggak bisa bertetangga, nggak bisa warga negara, bisa contoh. Jawabannya jelas kok. Semua non-Muslim aman-aman saja di Indonesia. Betul. Mereka bisa bertetangga, bahkan banyak yang jadi pengusaha. Betul. Umumnya semua perusahaan-perusahaan di Indonesia mayoritasnya itu persentase mungkin di atas 70% orang non-Muslim yang punya. Ya kan? Unilever dan yang lain semua. Dan orang Muslim yang jadi konsumtifnya. Betul. Konsumennya. Jadi di mana radikalnya? Kita bicara realita. Kalau yang diangkat ini adalah kasus individual. Contoh misalnya ada satu Muslim yang membom. Contoh yang pernah terjadi di Jakarta. Itu perlu saya jawab karena saya juga di alam dakwah. Tidak ada satupun di antara kami dai Muslim yang setuju itu. Tidak akan pernah ditemukan ada satu dai yang benar-benar dia berpegang pada dalil, pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia mengatakan, oh boleh, bom aja diri kamu untuk bunuh orang kafir atau ganggu orang lain. Itu tidak mungkin terjadi. Kami akan terus menghardik kasus bom Bali, kami akan mengingatkan didatangi Marriott, semua itu tidak ada yang menyetujuinya. Itu kasus individual. Dan saya rasa kita harus berakal dalam poin ini. Maksudnya gini, fair. Kalau ada satu orang Indonesia mencuri di Amerika, kalau kita mau fair, kita harus mengatakan dia yang mencuri. Jangan bilang semua orang Indonesia pencuri. Gak bisa digeneralisir. Kembali ke kasus itu lagi. Permasalahannya itu. Mereka kadang-kadang ada satu individual yang melakukan perbuatan, mereka cap semuanya. Jelas. Itu tidak fair, kan gitu. Karena realita lapangan tidak seperti itu. Betul. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, tidak ada tuh. Dan memang kami tidak pernah, selalu kalau misalnya ceramah ada live di TV, apa ada pernah dai yang mengatakan, ayo kita perang, ayo kita bombardir? Contoh kasus sekarang, justru yang realita, mata dunia sekarang dibuka dengan kejadian Palestina. Yes. Bagaimana justru umat Islam yang dibombardir, mereka biasa aja. Mereka menerima itu, bahkan mayoritas yang tersebar di media kan, oh kami tetap bersabar karena ujian dari Tuhan kami. Tapi bagaimana dengan saat ini yang orang-orang Indonesia yang mau memboikot produk-produk Amerika? Yang saat ini merasa karena umat Islam yang ada di Palestina itu ditindas gerakan-gerakan seperti itu. Dan tidak sedikit yang mempopulerkan itu. Sampai kemarin saya lihat Pizza Hut, kami sudah sumbang 1 miliar untuk Palestina. Omsetnya turun kali. Jadi itu substansial sekali kalau itu bahasan substansi. Itu bukan masalah yang besar kalau saya melihat. Sederhananya begini. Kalau saya sama Mas Chandra bersahabat nih. Mas Chandra diganggu orang. Ya gitu. Betul. Diganggu orang. Orang ini yang mengganggu Mas Chandra ngambil produk nggak bayar. Kita bicara lingkup bisnis saja ya. Ngambil produk nggak bayar, apalah dia buat masalah, manipulasi data dan segala macam. Saya tahu nih. Dan orang ini kebetulan juga partner bisnis saya. Saya ingatkan, kamu nggak boleh loh.
semua harus fair, harus jujur, harus segala macam. Ini profesional kita bekerja. Dia nggak mau dengar. Yang saya lakukan apa? Saya boikot dulu dia. Saya boikot dulu. Kalau gitu antara kamu sama saya tidak ada akad dulu, nggak ada transaksi sampai kamu ubah sikap kamu. Karena memang perlakuan Israel depan mata. Jelas. Bom anak kecil, betul, itu tidak benar. Kalau dia berperang sama militer silakan aja. Silakan. Ini alasannya nggak masuk akal. Nggak masuk akal, kemanusiaan kan ini. Betul. Jadi ini kasus Palestina nggak usah bicara agama. Pemboikotan pun terjadi bukan cuma dari orang Muslim, orang non Muslim pun di Barat banyak itu dibantai juga. Bukan. Orang non Muslim pun di Amerika dan di Eropa itu mengajak boikot, sementara mereka bukan Muslim. Iya. Jadi ini bukan cuma dari gerakan yang orang-orang. Itu dia. Iya. Ini masalahnya bukan. Jadi jangan berarti Islam mengajak-ngajak boikot, bukan itu kasusnya tadi. Cuman gini, Pak Ustadz. Ini orang kita ajak dia baik nggak mau. Iya. Dinasihati, jangan lo nggak baik lo nggak mau. Iya. Cuman gini Pak Ustadz, kembali lagi, yang viral di media itu kan yang sifatnya negatif. Contoh, pesawat terbang jatuh, ya itu langsung semua televisi, iklan, bukan iklan, media massa, televisi, sosial media marak memberitakan pesawat jatuh itu. Padahal di hari yang sama ada puluhan ribu pesawat mendarat dengan selamat, nggak pernah diberitakan. Dan saya rasa kalau saya boleh ambil sebuah contoh, mungkin kasus terorisme, ya kan, kenanya ke Islam lagi. Jadi seolah-olah mereka sampai ada statement itu tadi, Islam sama dengan teroris. Jadi digeneralisir. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya tadi saya kasih gambaran rasional aja. Baik. Kalau itu tuduhan terorisme, ya kemudian apalah istilahnya. Betul. Itu semua benar, maka saya sangat yakin tidak akan ada orang non-Muslim yang bisa hidup di negara yang mayoritas Islam. Tidak mungkin. Setuju. Ya, tidak mungkin. Pasti akan ada masalah. Sampai hari ini saya berhubungan sama teman-teman di Dubai, di Abu Dhabi, di Saudi. Banyak sekali di sana tenaga-tenaga ahli orang non-Muslim. Mereka sudah 20 tahun. Yang profesor mengajar, yang direktur di perusahaan. Betul. Dan mereka itu pada saat masuk ke sana mereka kaget. Selama ini isu yang kami terima jahat, nggak baik. Dan itu juga terjadi waktu Piala Dunia kemarin kan di Qatar. Mereka kaget loh. Ini orang-orang Muslim ini bagi-bagi makanan gratis ya, kopi gratis, segala macam. Dan mereka bangga bisa memberikan itu. Itu memang agama kami, memang mengajarkan itu. Jadi kita harus sekarang membuka wacana kita dan kita fair. Kalau memang apa yang dituduhkan itu benar, why not? Silakan. Tapi ini nggak benar. Nggak betul sih. Iya. Jadi pertemukan dengan realita lapangan. Gitu. Baik, ini menarik sekali Pak Ustadz. Jadi saya rasa mungkin dengan sebuah perumpamaan yang tadi saya pesawat jatuh itu jadi tentang sebuah cerita bagaimana sesuatu negatif itu lebih cepat diserap oleh masyarakat dan mereka langsung mengeneralisir bahwa semua pesawat itu nggak aman. Nah itu juga sama seperti itu. Saya rasa berarti besok tidak ada lagi orang naik pesawat gitu loh, kurang lebih seperti kayak gitu ya Pak Ustadz. Baik, itu saya rasa bisa terjawab. Nah mungkin Pak Ustadz, saya mungkin ada satu closing statement ini ya dari hari ini, dari statement saya sharing dengan Pak Ustadz. Saya senang banget ngobrol sama Pak Ustadz. Ini kita bisa melihat dari kacamata yang berbeda. Berarti artinya gini Pak Ustadz, kalau saya secara pribadi jujur ada beberapa konten Pak Ustadz, mungkin banyak orang itu nggak melihat, tapi saya melihat. Karena saya orangnya suka olahraga. Saya itu pernah lihat ada satu di TikTok atau di Reels ya, melihat Pak Ustadz itu ngangkat beban. Pak Ustadz suka olahraga itu karena habit, ataukah itu meneladani dari Nabi, atau bagaimana? Dari semua sisi sebenarnya. Semua sisi. Kalau kami sebagai seorang Muslim, memang karena Nabi Muhammad SAW itu suka berolahraga. Oh, memang suka berolahraga. Beliau menunggangi kuda dan mengajak sahabatnya untuk berlomba. Beliau juga mengajar sahabat untuk memanah, gitu kan. Terus beliau dalam hadisnya juga mengatakan agar anak-anak diajarkan berenang dan cukup banyak lah. Berenang ya Pak Ustadz? Berenang. Itu ada penekanan untuk diajarkan anak kalian berenang, memanah. Bahkan ada riwayat mengatakan ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari. Jadi diminta untuk belajar untuk naik ke atasnya. Nah itu ada. Dan Nabi SAW sendiri juga disebutkan beliau kadang-kadang mengajak para sahabat untuk bergulat, melatih keterampilan. Gulat ya juga ya. Jadi olahraga gulat itu
Itu Nabi juga melakukan? Iya. Wah, berarti pandai bertarung juga gitu ya? Iya, betul. Wah, hebat. Jadi sampai pernah beliau ditantang oleh satu orang pegulat di negara di Jazirah Arab waktu itu dengan mengatakan, "Hai Muhammad, kalau kau berhasil mengalahkan saya akan masuk Islam." Ya, tapi kalau begitu ya? Iya, kalau kamu kalah, kamu harus ikut apa yang saya mau. Oke. Nah, dia tidak sangka karena selama ini dia kalau bergulat selalu menang. Karena badannya posisinya sangat kuat. Iya. Maka dia kaget untuk Nabi Muhammad mengatakan, "Oke, baik, saya terima tantangannya." Semua orang saksikan, dalam beberapa gerakan dia kalah. Sampai akhirnya 10 kali kalau tidak salah dia tidak bisa 10 kali ditaklukkan gitu ya. Dan tidak bisa berkutik, maka dia mengatakan, "Oke, saya mengalah, saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau masuk agama kamu." Sampai pohon ini bisa berbicara. Nah, waktu itu salah satu mukjizat sebagai seorang muslim kami yakini. Pohon itu berbicara, mengucapkan syahadat pada saat itu. Aduh, keren. Ya. Kalau itu memang saya rasa setiap muslim sih tahu. Kalau dalam agama Islam kita memang dianjurkan untuk menjaga kesehatan, menjaga nama baik, menjaga martabat, itu semuanya diperintahkan dalam agama kami. Nah, kalau secara pribadi sih memang dulu waktu saya masih mahasiswa, memang saya sering aktif di kampus. Ya, waktu dulu memang sering angkat-angkat, barbel sedikit, tapi memang bukan sebagai binaragawan, hanya sekedar kesehatan gitu. Kemudian juga main basket, menekuni beberapa sama teman-teman apalah yang ada di kampus itu, bela diri. Itu kita coba ikutin lah aktivitas di kampus waktu itu. Nah, sekarang ini setelah berlalu ya, setelah menikah, saya balik ke Indonesia dari umur 25 tahun menikah sampai akhirnya sampai umur 46 tahun lah ya. Sekarang saya sudah 48. Betul. Jadi saya melihat jarang sekali ada waktu untuk berolahraga. Dan saya memang menemukan ya seperti yang orang rasakan, kalau tidak olahraga maka akan pegel-pegel. Badan nggak enak semua. Nggak enak semua. Apalagi sudah ada naik, usia kan ya. Ya, berat badan naik gitu. Oke, saya bilang coba sekarang saya mulai aktif lagi kembali. Kita sepekan sekali ada main basket di Antam sama teman-teman kantor. Gitu ya. Kapan-kapan saya diajak dong. Boleh. Saya pemain basket soalnya. Ayo. Mari silakan. Ayo. Tapi kita ini bukan pemain NBA ya. Enggak. Ya, tapi artinya kita harus gerak, meramaikan, kita bergerak ya, di situ kardio yang sangat bagus. Kemudian dia juga ternyata angkat beban itu sangat bermanfaat. Saya juga pernah melihat cuplikan Mas Aderai. Betul. Bagaimana edukasi yang beliau kasih di channel itu sangat bagus. Saya terus terang channel apapun yang memberikan edukasi yang positif bagi masyarakat, kenapa tidak? Itu sangat bagus. Jadi mengajarkan orang ternyata angkat beban itu sangat besar manfaatnya. Dan saya juga hubungkan antara statement-statement beliau dan beberapa teman-teman yang bergerak di olahraga barbel ini, mengangkat barbel. Itu waktu ayah saya kemarin meninggal COVID, tapi sebelumnya beliau di umur 78 tahun. Sebelumnya di umur 60 tahun kaki beliau sempat sakit dan saya sempat membawa beliau operasi di Jakarta. Tapi selepas operasi itu ada terapi yang beliau harus lalui dan saya menemani beliau di Cempaka Putih, ada rumah sakit haji atau rumah sakit Islam itu ya. Saya kaget waktu itu saya melihat terapinya justru itu ngangkat besi. Ya, jadi kakinya tuh diangkatin barbel, terus kardio, treadmill ya, terus kemudian angkat beban-beban gitu. Jadi ternyata di umur seperti ini pun wajib. Ya, justru otot itu harus dikuatkan. Itu yang memotivasi saya. Mungkin sekitar sudah 7 bulan berjalan, udah tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Harus kita memulainya dan terus saja kita lakukan semaksimal mungkin. Iya. Jadi mungkin rasanya, meskipun mereka tahu secara agama Islam itu Nabi Muhammad itu memang, saya baru tahu loh dari Pak Ustadz kalau Nabi Muhammad juga bisa gulat, itu luar biasa gitu. Itu wah amazing ya. Tapi ya kembali lagi, mungkin yang mereka terinspirasinya mungkin cuman sholat, puasa, tapi bukan yang bisnisnya atau bukan yang sisi olahraganya gitu loh Pak. Makanya mungkin dari sharing kita ini kita bisa melihat another side of Nabi Muhammad gitu loh mungkin. Setuju ya Pak Ustadz ya? Baik, Pak Ustadz thank you banget hari ini Pak Ustadz bisa memberikan banyak insight dan pasti mencerdaskan, apalagi penonton kita ini kan mostly kan banyak anak muda dan anak muda itu pasti yang dibutuhkan apa? Mereka tuh fisik kuat. Yang saya paling sedih itu lihat anak muda sekarang itu namanya kaum rebahan. Jadi anak muda sekarang itu cenderung lebih obes dibandingkan anak muda di zaman kita, Pak Ustadz. Karena saya baru tahu kalau saya sama Pak Ustadz ini kita hampir seusia ya Pak Ustadz. Anak sekarang, dan saya ibaratkan kayak anak-anak kita nanti kelak. Zaman kita dulu nggak ada ini loh Pak Ustadz. Betul. Kita mungkin mainnya mungkin gobak sodor. Kita lebih aktif, basket dan sebagainya. Nah sekarang basketnya di sini Pak Ustadz.
Main bolanya di sini. Dan itu kita juga tahu apa yang mau terjadi kalau dia nanti waktu usia 30 badan sakit semua loh Pak Ustadz. Nah, mungkin dari sharing kita ini kita juga melihat bahwa ada sisi lain yang harus dikembangkan anak-anak muda itu. Termasuk sisi bisnis yang mungkin tidak tersentuh. Tapi dari sisi ini kita bisa melihat, mengulik sebuah cerita yang sebenarnya itu bisa menjadi sebuah inspirasi gitu Pak Ustadz. Dan dari diskusi kita ini saya terima kasih banyak, saya jadi banyak insight baru, termasuk tadi Pak Ustadz rupanya ilmu bisnisnya luar biasa, di mana beliau bukan cuman memakai partner, tapi beliau supervisi sendiri semua. Saya hari ini sangat kagum. Pak Ustadz adalah, kalau boleh saya katakan, 10 Ustadz yang saya temui, mungkin Pak Ustadz ini satu-satunya Ustadz yang mirip kayak saya gitu. Maksudnya, apa ya, kalau saya berani bilang itu, multi talenta kalau saya bilang. Jadi bisnis bisa, olahraga bisa, finance ngerti. Saya pikir ngertinya cuma ilmu agama doang. Ini mohon maaf Pak Ustadz, karena ya itu lagi-lagi mengeneralisir Pak Ustadz. Nggak boleh. Ini kan harus case by case. Setelah hari ini saya ngobrol, saya baru tahu ternyata Pak Ustadz ini termasuk seorang individu yang ya benar, mindsetnya seorang leader itu tadi. Jadi Pak Ustadz tidak puas dengan menjadi orang biasa atau cuma menguasai satu disiplin ilmunya. Apakah itu memang ada di ajaran Al-Quran atau memang karena karakter Pak Ustadz sendiri? Ada. Dalam agama Islam memang ada. Kita dianjurkan untuk, jadi ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang menguasai bidangnya atau menguasai sebuah bidang. Atau proporsionalisme lah ya. Benar. Nah, dari hadis ini sebenarnya setiap muslim kalau dia paham yang sebenarnya, maka dia harusnya tidak menutup diri. Oh, itu bukan bidang saya nggak tahu. Coba dulu. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jarib ta'rif. Coba kau akan tahu. Apakah kau bisa atau tidak. Tapi kalau belum dicoba, lalu mengatakan saya nggak bisa, ini sudah, dia mengurung dirinya tadi di bingkai itu. Dia framing dirinya, oh saya nggak bisa nih. Padahal belum mencoba. Coba dulu. Kalau anak kecil semua, waktu kita masih kecil, waktu belajar naik sepeda, semua pernah jatuh kan? Kalau kita pada saat itu berpikir seperti sekarang, oh saya jatuh, saya sudah nggak bisa, maka tidak akan mungkin kita pakai sepeda. Tapi karena mereka pada saat itu tidak berpikir itu, oh saya nggak bisa sekarang, berarti saya harus bisa. Dia begitu prinsipnya, maka akan maju. Benar. Keren Pak Ustadz. Dan betul-betul the last statement, sekarang kita lagi iklim pilpres. Saya tahu mungkin kalau bicara soal pilpres bukan ranahnya saya tanya sama Pak Ustadz, tapi kita juga tahu di Indonesia ini kan kembali lagi 80% penduduk itu muslim. Pilpres tahun ini agak berbeda sama yang 2019. Makanya pertanyaan tadi itu sebenarnya ditanyakan di 2019. Banyak pilpres waktu itu kental sekali dengan berbau agama. Waktu itu. Tapi tahun ini saya rasa mungkin Pak Presiden menginstruksikan dengan lebih sejuk dan lebih damai. Makanya Pilpres tahun ini nggak seperti kayak 2019. Semoga aman dan damai. Kira-kira kalau Pak Ustadz dari sudut pandang sebagai ini memilih pemimpin yang gimana gitu? Kalau dari Pak Ustadz, dari sudut pandang agama Islam yang penafsirannya Pak Ustadz. Mungkin saya jawab dari dua sisi ya. Boleh. Sisi yang pertama itu begini. Dalam pilkada pilpres, saya mengajak masyarakat Indonesia secara umum dan umat Islam secara khusus. Kita dahulukan dua hal. Yang pertama itu bagaimana kita berpikir positif bisa mendapatkan bersama dengan pemimpin yang akan jadi nanti pahala. Pahala itu kayak balasan dari Tuhan lah. Gitu kan. Misalnya contoh gini, kalau kita memberikan dukungan, kemudian dia berhasil, nah, apapun keputusan nanti dia dari di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang politik, sosial, berkembang pesat, kita akan ikut serta. Betul. Dia dapat pahalanya, kita tidak bicara urusan dunia, tapi urusan akhiratnya. Sehingga kita akan berusaha nanti mencari siapa yang terbaik yang bisa saya memanen pahala dari dia. Lebih ke situ. Ya. Yang pertama dan yang kedua, kita harus kedepankan cinta NKRI ini. Ini benar-benar harus murni. Kalau kita benar-benar cinta NKRI, kita akan dahulukan mana yang terbaik buat negara ini. Bukan agamanya. Bukan masalah agamanya sekali. Kita bukan ke situ bahasanya. Bahasanya ini adalah lebih kepada bisa nggak sih lahir seorang leader di Indonesia yang pada saat dia melihat ternyata ini idealnya ya. Rival saya ini lebih pantas.
Sehingga saya demi cinta negara saya dahulukan dia. Gitu. Nah ini yang kita butuh nih. Karena banyak orang, cinta NKRI, tapi selalu yang dipikirkan diri dia, bukan negaranya. Oke. Kita tahu pada saat misalnya Pak Soekarno dulu pada saat jadi presiden, saya yakin di sekitar beliau banyak sekali orang yang berhasil. Betul. Banyak orang yang layak jadi presiden. Betul. Tapi ada yang dorong beliau jadi presiden, kemudian yang lainnya ini mengalah. Ayo demi untuk negara ini kita bersatu, kita gini dan begitu. Kan begitu, banyak sekali kan dulu tokoh-tokoh profesor, doktor yang memang mereka pantas sebenarnya. Tapi mereka mendahulukan ini. Sekarang ini sangat tipis cinta NKRI kita ini. Jadi kita selalu, kalau sudah pilkada ini pokoknya saya harus menang, mau bagaimanapun, pokoknya mau negara ini nanti, segala cara lah. Ya, negara ini nanti maju atau tidak, visi misi saya bagus atau tidak, itu tidak penting. Nah, ini jadi masalah. Ini dulu dari poin yang harus kita perhatikan kalau saya melihat ini. Kalau dari sisi yang lain mungkin dalam pandangan agama tadi tanya itu, atau apa tadi tanya? Jadi gini, apakah harus memilih pemimpin yang seiman? Oh iya. Itu kadang-kadang kan menjadi marketingnya politik untuk mendapatkan elektabilitas. Kalau itu saya kembali jawab dengan rasional aja. Baik. Contoh gini, Mas, kalau di Amerika kan Muslim minoritas. Ya. Yes. Tiba-tiba ada seorang Muslim jadi kandidat presiden. Betul. Atau di Jepang, atau di Korea, atau di Hong Kong. Kira-kira diterima nggak? Sulit. Sangat sulit. Itu rasional aja. Rasional. Nah, di Indonesia akan sama karena mayoritas Muslim. Yes. Jadi ini bukan karena masalah agamanya saja. Masalah agamanya. Masalahnya komunitas terbesar di sana itu siapa? Yes. Begitu. Di Australia kalau muncul seorang pemimpin jadi Muslim, saya yakin tidak akan dipilih. Iya. Karena kamu siapa? Agamamu beda sama kami. Iya. Nanti keputusanmu juga akan beda kan gitu. Iya. Masuk. Jadi kita jawab begitu saja. Sesimpel itulah ya. Sesimpel itu ya. Oke. Yang penting selama ini dari Soekarno sampai ke Pak Jokowi sekarang dan siapapun presiden akan datang nanti, kalau mereka ini kan 3 juga kandidat ini kan Muslim semua. Iya. Apakah selama mereka memimpin ini orang non Muslim terganggu di Indonesia? Tidak ada yang terganggu. Nggak ada yang terganggu. Buka usaha bisa, punya rumah bisa, turun temurun warga negara Indonesia, nggak ada masalahnya. Betul. Kan gitu. Ya. Berarti masalahnya apa nih kalau ada orang Muslim memimpin, apalagi mereka mayoritas? Itu poinnya. Nggak ada masalah. Ini sekarang saya ada pertanyaan menggelitik betul-betul ini ya. Saya lihat di kolom komen saya menggelitik, pengen tanya sama Pak Ustadz. Indonesia sepak bola lawan Irak kemarin, iya kan? Terus ada di kolom komen, yang komen ribuan. Mari kita bersolawat supaya nanti malam Indonesia menang lawan Irak. Terus kemudian ada netizen juga komen, sana Tuhannya sama bro, sama-sama nabinya sama. Doa mana yang dikabulkan? Nah ini saya tanya Pak Ustadz, kalau seperti kayak gini nih gimana? Ini sebuah doanya sama, ini kalau tanding kan sama-sama, agamanya sama, yang dikabulkan yang mana? Gitu. Kalau suami istri, suami istri, Mas Chandra sama istri misalnya, sama-sama lagi pengen sesuatu, yang suami mau anak laki-laki, yang istri mau anak perempuan, lalu masing-masing berdoa, salah? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Apanya yang salah? Masing-masing ingin sampaikan hajatnya. Betul. Rasional aja. Rasional. Kalau itu tidak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Iya, kan bisa saja orang minta kan masing-masing. Oke. Iya. Masuk. Tolong ditafsirkan supaya para netizen yang nggak paham interpretasinya Pak Ustadz. Jadi artinya Tuhan mengabulkan doa yang mana gitu. Yeah. Artinya berarti. Pertama, masing-masing punya hak untuk menyampaikan. Punya hak. Itu hak. Udah, biarin aja dia berdoa yang dia mau, saya juga berdoa yang saya mau. Kalau dia tidak mengabulkan yang salah satu, kan yang satu kecewa kalau doanya tidak dikabulkan. Pasti semua ada hikmah. Kalau kita bicara ke lingkup Allah sebagai pencipta atau Tuhan, ini sudah nggak bisa bicara seperti alam manusia. Iya. Dalam satu kisah, ini kisah sedikit saya berbagi, ada kisah pernah Nabi Musa alaihissalam dinukil dalam sebuah riwayat. Beliau mengatakan kepada malaikat Jibril, saya ingin melihat keadilan Allah. Kata malaikat Jibril, kamu nggak mampu. Dia bilang, tapi saya pengen sekali mengetahui. Betul.
Ringkas cerita, malaikat Jibril melapor kepada Allah, lalu Allah mengatakan kalau gitu suruh Musa datang ke satu sungai, dia hanya nonton saja. Tidak usah menanggapi apa-apa, jangan ambil keputusan apapun. Nabi Musa datang menjauh dari jarak jauh, dia melihat sungai itu. Cuma nonton saja. Yang terjadi yang pertama adalah ada satu orang lewat menunggangi kuda, karena ini masa klasik dulu, belum ada mobil. Pakai kuda, di pinggang sebelah kanan kirinya itu ada kantong isinya harta. Dia mampir di sungai itu, dia turun minum. Setelah minum, pada saat dia turun minum, rupanya dia tidak sadar kena letihnya, 2 kantong hartanya jatuh. Dia naik ke kuda lalu dia pergi. Datang orang kedua, anak kecil, datang minum juga di sungai itu. Dia lihat ada 2 kantong harta, nggak ada orang, dibawa. Orang ketiga datang, orang buta, datang dengan tongkatnya mendekat sungai. Kemudian dia minum air. Rupanya orang yang pertama tadi, yang pemilik harta, kembali. Dia bilang sama si buta, wahai bapak buta, saya tadi mampir sini minum dan ada uang harta saya ya, taruh di kantong, jatuh di sini. Apa kau tahu? Dia bilang, saya nggak tahu. Saya juga baru datang. Nggak mungkin, di sini nggak ada orang lain. Dia cek nggak ada orang lain. Anak kecil itu sudah pergi. Ringkas cerita, yang penunggang kuda ini akhirnya membunuh si buta. Karena dia bilang, saya nggak percaya, pasti kamu yang ambil. Karena si buta bilang, enggak, saya nggak ambil, ngotot. Dibunuhlah si buta. Digeledah semua barangnya, nggak ada. Karena sudah putus asa, lihat kiri kanan nggak ada orang, ya sudah, dia mau ambil di mana hartanya, dia pergilah. Nah, pergilah si pemilik harta ini. Lalu waktu itu Nabi Musa berkata, saya sudah tidak sabar. Karena menurut Nabi Musa, yang salah si anak kecil. Kalau anak kecil tidak mengambil uang tadi, orang itu kembali, dia ambil hartanya, dia pergi, dia nggak akan bunuh si buta. Maka kata Jibril alaihissalam, itulah tadi yang saya bilang, kamu tidak bisa sabar. Tapi asal kamu tahu, yang benar dalam kisah ini anak itu. Loh kok bisa? Kan dia yang ambil harta, kalau dia tidak ambil uang tadi, jelas si buta nggak dibunuh, jelas yang itu tidak membunuh, karena haknya sudah diambil. Dia bilang begini ceritanya. Ini anak kecil ini punya ayah. Ayahnya ini pernah bekerja ya pada si pemilik harta. Dulu jadi pegawainya. Dan orang ini zalim, tidak memberikan uang, tidak memberikan gajinya, dan diusir pergi. Dan apa kau tahu Musa, uang si ayahnya anak ini sejumlah 2 kantong itu. Allah punya cara mengembalikan kepada dia. Jadi jatuh, anak itu tidak tahu apa-apa, dia masih kecil, diambil sama dia. Tapi itu hak ayahnya. Terus kata Musa, baiklah, saya sudah paham, berarti memang itu haknya anak kecil. Tapi bagaimana dengan nasibnya si buta? Kata Jibril, ayahnya si anak ini setelah dipecat kerja di tempat pertama, pemilik harta dan tidak memberikan hartanya, maka dia bekerja sama si buta. Dulu orang ini tidak buta. Lalu si buta ini dulu cekcok sama ayahnya anak ini dan dia membunuhnya. Jadi si buta ini pembunuh ayahnya anak ini. Maka Allah datangkan orang itu mengembalikan uangnya kepada si anak ini, gitu dan yang membunuh buta ini dibunuh oleh orang yang zalim. Itu sesuatu yang nggak bisa dinalar. Nggak bisa dinalar. Jadi kalau sudah bicara di level Tuhan, dimensi yang berbeda lah. Udah nggak bisa. Ya, paham. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya, betul-betul closing statement. Pak Ustadz nggak kapok-kapok mampir ke channel kami ya. Saya senang banget karena Pak Ustadz ini betul-betul kompeten banget. Memberikan wawasan yang saya yakin di channel yang lain tidak dibahas, dan seperti seolah-olah menjawab rasa penasaran saya. Sehingga saya juga tidak bisa menjawab, tapi semoga dari video kali ini bisa menjawab mereka. Jangan jangan terkotak, keluar dari frame, itu punya yang paling prinsip. penting. Karena channel kita selalu ngomong it's all about mindset sebetulnya. Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.